pertemuan ketujuh membahas tentang metode pembaruan KUHP. Yang pertama ada evolusi atau evolusionis, yaitu pembaruan yang dilakukan dengan cara menyelipkan pasal-pasal baru dalam KUHP. Contohnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, merubah pasal 542 dalam buku 3 KUHP menjadi pasal 303 dalam buku BIS dalam buku 2 KUHP. Sehingga konsekuensinya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, maka semua macam bentuk tindak pidana perjudian adalah merupakan tindak pidana kejahatan, karena diatur dalam buku 2 KUHP, dan sanksi pidananya menjadi dinaikkan atau diperberat karena merupakan kejahatan. Yang kedua ada kompromis, pembaruan yang dilakukan dengan cara menambah atau menyelipkan bab baru dalam KUHP. Jadi apabila ada aturan baru, cukup dengan cara menambah atau menyelipkannya saja. Ketiga ada global, pembaruan hukum pidana yang dilakukan dengan cara keseluruhan, baik hukum pidana material maupun hukum pidana formal. Contoh Undang-Undang Nomor 7 Darurat tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi yang mengatur baik pidana formil maupun pidana material. Lalu ada periodisasi pembaruan KUHP. Secara kronologis, perubahan penambahan dan pembaruan Undang-Undang Hukum Pidana telah dilakukan terhadap beberapa peraturan dan atau undang-undang. Di antaranya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Lalu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan. Lalu ada Undang-Undang Nomor 7 dari tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi, dan lain-lain. Sekian review pertemuan di yang ketujuh.